Saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Iya, nah, boleh. Anda sebagai mualaf, tentunya sebelum berkiprah dalam dunia Islam telah meneliti kitab suci. Ada pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita, kegiatan kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini, teman-teman, saya akan menanggapi satu dialog dari seorang ustadz dengan mantan pendeta. Nah, jadi dalam dialog mereka itu mengutip satu ayat. Nah, jadi mantan pendeta dengan ustadz ini yang mualaf sama-sama tidak mengerti ayat tersebut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meluruskan apa yang mereka bahas. Videonya yang berikut ini. Saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Nah, boleh. Anda sebagai mualaf, tentunya sebelum berkiprah dalam dunia Islam telah meneliti kitab suci. Ada pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang nama lain yang diberikan kepada manusia yang bolehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di sini mengungkapkan tidak ada nama lain selain Yesus Kristus itu. Oh ya. Nah, ada memang kata dia. Nah, ada nama Yesus. Memang tidak disebut, tetapi dia itu siapa? Yesus. Kata itunya. Ya, dia itu adalah Yesus. Sebentar. Di dalam bacaan ini tidak ada kata Yesus, tidak ada. Dia itu adalah Yesus. Kalau Bapak tahu dari mana? Karena kita lihat dari awal. Karena dia itu huruf besar. Kita nanti sebentar pertanyaan sebelum kita lanjut makin jauh makinin. Bapak pernah baca Hebrunya? Ya, selama ini memang ada bahasa Hebrunya. Ya, Bapak pernah baca? Yesus berbaca Hebru? Iya, namanya. Ada dua bahasa Pak di kampungnya. Aramea dengan dialek Syria. Aramea dengan dialek Syria. Dialek saja. Syria bukan bahasanya. Karena nantinya larinya ke Arabia. Pertanyaan saya, Bapak pernah baca Hebrunya? Belum, tetapi baik, menurut saja ada. Baik, tidak ada Pak. Kata dia di situ untuk Adonai. Adonai adalah untuk Tuhan Yesus. Apa penulis kitab Kisah Para Rasul Bapak tahu tuh? Iya. Namanya Dr. Lukas. Dia bukan orang Yahudi. Dia bule asli orang Yunani dan dia dokter. Bukan tabib ya, dokter yang tua. Saya baca biografi beliau tuh. Saya nggak pernah hina beliau, saya malah kagum loh sama beliau. Nah, itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah dengar, kita sudah tonton ya, di mana mereka mengutip satu ayat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan Kainama berkata di dalam ayat 12 itu bukan Yesus yang dimaksud. Nah, tetapi yang dimaksud di situ adalah Adonai. Adonai Tuhannya Yesus itu. Nah, bukan Yesusnya yang dimaksud itu. Apakah benar bukan Yesus yang dimaksud dalam ayat ini? Itulah Kainama ya teman-teman. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Nah, malah dia masuk ke bahasa Hebreu katanya. Nah, jadi teman-teman, itulah kalau orang belum paham Alkitab. Jadi mari kita cek ya. Mari kita cek apakah benar bukan Yesus yang dimaksud oleh Lukas dalam tulisannya di Kisah Para Rasul ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tetapi kita coba baca ayat yang ke-7. Nah, saya akan memberitahukan konteksnya ayat ini, bahwa dari judul perikopnya aja Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Petrus dan Yohanes disidang pada saat itu di hadapan tua-tua dan para imam-imam besar. Nah, kenapa mereka disidang teman-teman? Karena mereka melakukan kesembuhan terhadap orang sakit, lumpuh, dan penyakit yang lainnya. Nah, itu nanti di pasal 3 sebelum pasal 4 ini. Di situ ceritanya. Ketika mereka banyak melakukan mukjizat seperti Tuhan Yesus semasa pelayanannya, maka ada banyak orang Yahudi, khususnya imam-imam, para tua-tua,
keberatan. Nah, mereka menanyakan kuasa itu kepada mereka. Dengan kuasa apakah kalian melakukan itu? Nah, jadi coba kita lihat bahwa imam-imam marah ketika mereka mengajar tentang Yesus dan juga menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Coba kita baca aja ayat sebelumnya, teman-teman. Di ayat 10 sampai 12 ini. Nah, begini firman Tuhan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Nah, ini karena masalah mereka menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh. Jadi banyak orang-orang yang keberatan pada saat itu, khususnya imam-imam Yahudi. Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, dari konteks ini sebenarnya yang dibahas oleh Petrus, yang diberitakan oleh Petrus itu mengenai nama Yesus. Dia menonjolkan nama Yesus dalam konteks ini. Di ayat yang 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Siapa Dia? Kainama tadi berkata bahwa itu Adonai dalam Ibraninya. Nah, Tuhannya Yesus itu. Nah, bukan Yesusnya, tapi Tuhannya Yesus itu. Adonai. Nah, Kainama tidak mengerti ayat sebelumnya bahwa yang dibicarakan oleh Petrus itu nama Yesus, bukan yang lain. Nah, jadi dikatakan di situ, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, coba lanjut ke ayat yang 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Nama siapa? Nama Yesus. Jadi di ayat yang ke-12 itu, yang dimaksud oleh Petrus bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga, itu bicara nama Yesus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Dan apa pengakuan Yesus? Itu nama Bapa yang telah diberikan kepada Yesus. Itu ada pengakuan Yesus. Aku memelihara mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun selain di dalam nama Yesus. Jadi jelas, deal clear di sini ya. Yang dimaksud oleh Petrus itu nama Yesus. Nah, jadi Kainama ini lain yang ditanya, lain yang dia jawab. Malah dia mau debat masalah bahasa Hebreo dan lain sebagainya. Nggak nyambung kalau dia menjawab sesuatu. Nah, jadi kemudian dia berkata bahwa Lukas itu yang menulis Kisah Para Rasul itu bukan orang Yahudi. Nah, jadi teman-teman, mungkin ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa Lukas itu bukanlah orang Yahudi. Dan alasan Kainama, dia berkata bahwa dia tidak tahu mengenai itu. Mengenai tentang Yesus. Nah, dia tidak tahu tentang Yesus. Lukas itu bukan orang Yahudi. Penulis Kisah Para Rasul itu bukan orang Yahudi. Nah, ada beberapa penafsiran pandangan yang mengatakan bahwa Lukas bukan orang Yahudi. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada catatan ya, bapak-bapak gereja seperti Hippolytus dari Roma, di mana dia dalam catatannya mengatakan bahwa Lukas itu
merupakan salah satu dari murid yang ke-70 yang diutus oleh Tuhan Yesus. Dan dia keluar sebagai murid Yesus ketika Yesus berkata bahwa kalau kamu tidak memakan darah dan dagingku, kamu tidak akan memiliki hidup. Nah, ada perkataan Yesus selanjutnya yang membuat mereka takut, yang tidak siap untuk menderita. Jadi murid-muridnya itu diajarkan bagaimana harus mengikut Yesus dengan mental yang siap menderita dalam kondisi apapun. Nah, ada beberapa orang murid yang keluar sebagai murid Yesus pada saat itu, termasuk Lukas ini. Dan kemudian setelah itu Yesus memanggilnya kembali untuk menjadi penginjil. Dan sehingga Lukas ini dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi atau kepada orang-orang Yunani. Sampai Lukas ini mati, martir di Athena. Dia digantung di pohon zaitun pada tahun 93 Masehi. Nah, jadi apa yang membuktikan bahwa Lukas ini sebagai orang Yahudi? Kita tahu dalam Kisah Para Rasul itu bahwa Lukas ini menyertai perjalanan Paulus dalam pelayanannya ya. Rasul Paulus menyebutkan Lukas adalah kawan sekerjanya yang sering bersama-sama dengannya dalam pelayanan pengabaran Injil. Jika demikian, Lukas pun menyertai Rasul Paulus ketika berada di dalam bait Allah. Ada ayat yang mencatat di mana Rasul Paulus dikecam ketika ia dituduh membawa orang non-Yahudi. Nah, teman-teman, mari kita baca Kisah Para Rasul 21 ayat 28 sampai 29. Dikatakan di situ, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Ayat 29. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus. Trofimus ini, teman-teman, bukan orang Yahudi. Jadi Paulus itu membawa Trofimus ini ke dalam bait Allah. Jadi dikecam oleh orang-orang Yahudi bahwa tidak boleh masuk orang-orang yang non-Yahudi. Nah, tidak ada nama Lukas di sini, teman-teman ya. Dari Efesus. Sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Nah, jadi teman-teman, orang-orang Yahudi pernah mengecam di mana teman-teman Paulus itu ikut dalam bait Allah menyertai Paulus. Tetapi tidak disebutkan Lukas. Nah, Lukas itu tidak pernah dikecam dalam bait Allah ketika dia masuk ke bait Allah. Kenapa? Karena memang dia orang Yahudi dan diterima di dalam bait Allah itu. Dia tidak diusir. Ketika Lukas menyertai Paulus ke dalam bait Allah, maka orang Yahudi tidak ada yang keberatan. Kenapa? Karena memang Lukas itu adalah orang Yahudi. Nah, coba ketika Paulus membawa orang yang non-Yahudi. Orang Yahudi keberatan. Mereka berkata bahwa dia membawa orang yang non-Yahudi ke dalam bait Allah. Nah, jadi itu dia, teman-teman, satu bukti kepada kita ya, bahwa Lukas itu merupakan orang Yahudi sendiri. Nah, jadi itu dia, teman-teman, yang mau saya sampaikan. Inilah percakapan yang kurang berfaedah dari Kainama dengan mantan pendeta. Saya kurang tahu pendetanya dimanapun, dia nggak ngerti kitab suci. Nah, ngau-ngau terus kerjanya kalau Kainama ngomong. Dia tidak bisa bantah. Nah, Kainama kan hanya ngeles aja kerjanya. Nah, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Jadi itu yang mau saya sampaikan, teman-teman, bahwa yang pertama tadi, yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu nama Yesus, nama dia. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus. Dan kemudian yang kedua, bahwa Lukaslah penulis Kisah Para Rasul dan juga kitab Injil Lukas. Lukas adalah seorang Yahudi. Buktinya apa? Lukas itu tidak pernah dikecam dalam bait Allah ketika menyertai Paulus. Sedangkan yang lain dikecam ketika Paulus membawa teman-temannya yang lain dari kalangan non-Yahudi. Nah, itu sudah memberikan satu tanda bagi kita bahwa Lukas itu adalah orang Yahudi. Apalagi didukung dengan catatan bapak-bapak gereja. Seperti Hippolytus tadi dari Roma ya. Sudah jelas ya, teman-teman, clear di sini. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.